Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita yang menanyakan berapa lama rotasi setelah ditebarkan dolomit. Nah teman-teman, ini lumayan penting untuk kita sampaikan bahwa dolomit ini adalah pupuk yang lumayan istimewa. Dolomit ini mengandung kandungan magnesium yang lumayan cukup tinggi. Dan magnesium ini adalah unsur makro ketiga yang memang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan kelapa sawit kita. Tanpa adanya magnesium, maka pertumbuhan dan perkembangan serta produktivitas dari kelapa sawit kita tidak akan berjalan baik atau tidak akan berbuah secara maksimal. Banyak sekali kasus-kasus di mana defisiensi dolomit ini sangat-sangat mengganggu dari laju pertumbuhan kelapa sawit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka teman-teman, kita sebagai petani harus paham betul fungsi dari magnesium dan bagaimana cara melakukannya. Ada beberapa teori dan teknik-teknik dalam tata laksana penebaran dolomit untuk kelapa sawit. Tentu para petani harus paham bagaimana cara yang lebih efektif, efisien untuk kita lakukan. Karena untuk mendapatkan efisiensi biaya di sana, semakin baik kita menebarkan pupuk, maka semakin kita dapat mengerem atau meminimalisir pengeluaran biaya yang berlebihan. Itu teman-teman yang harus kita dapatkan. Jadi teman-teman, dolomit ini kandungannya yang paling besar itu adalah magnesium. Karena juga ada tambahannya di sana, ada kalsium. Namun ada beberapa jenis pupuk yang memang mengandung magnesium selain dolomit, teman-teman. Ada kiserit, ada dolomit, dan ada kapur pertanian lainnya. Jadi perbedaan dolomit dan kiserit ini adalah bahan pendampingnya, teman-teman. Kalau dolomit itu bahan pendampingnya selain magnesium itu adalah kalsium. Kemudian kalau kiserit itu bahan pendampingnya adalah asam sulfat atau asam sulfur. Nah, dari kedua perbedaan zat pendamping ini maka akan mengakibatkan perbedaan pH, teman-teman. Kalau dolomit ini ber-pH lebih cenderung basa atau ber-pH tinggi, sedangkan untuk kiserit itu cenderung ber-pH asam atau pH-nya rendah. Nah, dari kedua jenis pupuk ini maka cara pengaplikasiannya berbeda walaupun sama-sama mengandung magnesium. Mengapa demikian? Karena ketika kita salah menerapkan salah satu jenis pupuknya dalam keadaan atau kondisi yang tertentu, maka hasilnya bukan membuat sawit itu menjadi sehat, malah membuat atau memperburuk dari keadaan sawit itu sendiri. Itu teman-teman. Lalu seperti apa penebaran dolomit atau kiserit? Kalau kiserit itu biasanya tidak direkomendasikan untuk daerah-daerah yang memang sudah bersifat asam seperti rawa, gambut, tanah yang sering erosi atau yang terlalu kering dan lain sebagainya. Nah, itu disarankan untuk tidak menebarkan kiserit karena memang dapat meningkatkan tingkat keasaman yang cukup tinggi. Sedangkan untuk dolomit itu bisa diterapkan di lahan gambut yang memang ber-pH rendah atau ber-pH asam. Itu teman-teman. Namun ketika kita melihat bahwa sawit itu memang benar-benar defisiensi dari magnesium, maka kiserit adalah pilihan yang tepat karena kandungan magnesium di dalam kiserit itu lebih tinggi daripada yang terkandung di dalam dolomit. Itu teman-teman. Namun cara pengaplikasiannya kita harus benar-benar paham di sana. Nah, dari kedua jenis kita sudah memahami bahwa ada perbedaan antara kiserit dan dolomit. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Rotasinya seperti apa? Nah, teman-teman, memang dolomit ini lumayan cukup penting manfaatnya atau fungsinya untuk tanaman kelapa sawit kita. Salah satunya adalah untuk pembentukan klorofil. Jadi defisiensi dolomit ini biasanya tanda-tandanya adalah daunnya yang mulai menguning karena memang kekurangan dari unsur klorofil atau kehilangan dari zat hijau daun itu sendiri. Sehingga nanti ketika kehilangan klorofil maka tidak bisa melakukan fotosintesis. Ketika tidak bisa melakukan fotosintesis, maka unsur-unsur itu tidak bisa diserap dan dibakar atau dikonversikan menjadi
protein sehingga tidak bisa berguna untuk sel-sel tumbuhan. Itu teman-teman patofisiologinya seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman, memang magnesium ini lumayan cukup penting kegunaannya untuk tanaman kelapa sawit kita. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan dolomit atau magnesium dalam rotasi pemupukan kelapa sawit. Nah, untuk rotasinya seperti apa teman-teman? Karena perbedaan pH dengan pupuk-pupuk yang lain kita harus benar-benar hati-hati, karena ada beberapa pupuk yang memang dikontraindikasikan dengan pupuk yang lain. Jadi antara pupuk A dengan pupuk B itu tidak boleh digabungkan, atau bahkan dalam rotasi dalam jangka pendek itu tidak boleh dilakukan, karena nanti bisa menghilangkan salah satu manfaat dari salah satu pupuk itu sendiri. Misalkan dolomit dengan urea. Jadi teman-teman, antara dolomit dengan urea atau pupuk-pupuk yang bersifat asam seperti urea, KCl, TSP, NPK itu harus memiliki rotasi yang cukup lama, yaitu sekitar paling sedikit itu adalah 21 hari teman-teman, antara dolomit dengan pupuk yang ber-pH asam itu 21 hari minimal. Namun ketika dirotasikan dengan pupuk yang bersifat basa seperti RP, maka itu bisa dalam rotasi yang pendek, misalkan 1 minggu, 2 minggu, bahkan dicampurkan antara dolomit dengan RP itu bisa dilakukan pencampuran karena sama-sama ber-pH basa itu teman-teman. Kalau untuk kiseri tentunya ya harus diaplikasikan dengan rotasi yang berbeda ketika rotasinya dengan pupuk yang ber-pH basa seperti RP. Namun ketika rotasinya dengan pupuk yang bersifat asam itu harus minimal 2 minggu teman-teman. Jangan sampai kurang dari 2 minggu, karena nanti unsur-unsur yang masih berada di tanah itu bisa terserap atau bisa tercampur dengan unsur yang baru kita tebarkan. Itu teman-teman. Jadi ya kita lihat dulu kita rotasikan dengan pupuk apa sesuai dengan sifat dari pH pupuk itu sendiri, dan tentunya kita sendiri yang akan paham. Kalau memang rotasi antara pupuk basah dengan pupuk asam, maka itu minimal 21 hari. Kalau sama-sama bersifat basah tentunya bisa dicampurkan atau dengan rotasi yang pendek. Namun ketika asam dengan asam, maka rotasi itu juga minimal 2 minggu atau 7 hari. Namun kalau saya sendiri teman-teman selalu melakukan rotasi 1 bulan sekali. Mengapa saya lakukan rotasi 1 bulan sekali? Karena yang pertama itu akan lebih memudahkan kita mengingat waktunya. Misalkan kita tembak di setiap tanggal 1 setiap bulannya untuk melakukan rotasi pemupukan, maka kita akan ingat. Karena kita sebagai petani, terkhusus kita petani yang masih awam, masih kecil atau petani modal cepet, itu biasanya ingat panen namun tidak ingat memupuk. Biasanya lewat-lewat terus, tapi kalau tanggal panen kita tidak lewat teman-teman. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan rotasi itu 1 bulan sekali. Itu yang pertama, untuk mengingat tanggal supaya tidak lupa. Yang kedua, supaya memang jarak maaf teman-teman, jarak rotasinya itu memang benar-benar aman, walaupun itu antara basah dengan basah, basah dengan asam, ataupun asam dengan asam. Kalau 1 bulan itu sudah positif bahwa bisa dipastikan unsur-unsur yang kita tebarkan itu memang sudah benar-benar diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Itu teman-teman. Mungkin sudah bisa mampu menjawab dalam gambaran hal tersebut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dalam pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.